Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Oke adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas soal untuk masuk Poltekkes tahun 2023. Nah, soal ini sangat-sangat sering muncul dan ini prediksi yang akan kemungkinan muncul di ujian SIMAMA masuk Poltekkes tahun 2023 ini. Nah, buat teman-teman, simak video pembahasan ini sampai akhir supaya kalian mendapatkan hasilnya. Nah, dan buat teman-teman yang ingin bergabung grup persiapan masuk Poltekkes tahun 2023, linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa bergabung. Oke, sebelum kita ke pembahasan soalnya, kakak ada informasi penting banget buat adik-adik semua. Khususnya buat adik-adik yang sedang persiapan dan bingung harus memulai dari mana, karena dengan informasi ini kalian tidak akan bingung lagi. Dan udah banyak membantu hingga ribuan orang yang masuk di Poltekkes di tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini dia infonya. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Sipen Maru SIMAMA tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Sipen Maru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wah, luar biasa sekali kan kalian mendapatkan buku dengan harga terjangkau. Kalian udah mendapatkan banyak sekali fasilitasnya. Dan buku ini juga udah teruji di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian tinggal belajar dari sana, referensi dari sana, mendapat bimbingan juga dari mentornya. Jadi enak sekali gitu, kalian tinggal fokus belajar, konsentrasi, insya Allah kalian akan bisa diterima di Poltekkes yang kalian tuju. Oke, langsung saja kakak akan membahas soal yang pertama ya. Ini dia soalnya. Apabila L sama dengan A pangkat setengah dikali B pangkat 1/3, maka nilai L sama dengan, di mana untuk A sama dengan 100 dan B sama dengan 64. Oke, kita bahas. Di sini diketahui dulu ya. A-nya 100 dan B-nya 64. Yang ditanyakannya nilai L-nya gitu ya. L-nya ini berapa ditanyakan. Oke. Jawab ya. Kita jawab. Oke, L-nya tadi berapa? L-nya sama dengan A 1/2 atau pangkat 1/2. Kemudian B-nya pangkat 1/3 ya. Oke, A-nya udah diketahui 100 dan B-nya 64. Maka kita tinggal masukkan aja. A-nya 100 pangkat 1/2 dikali B 64 pangkat 1/3. Oke, hitung. 100 pangkat setengah itu berapa? 64 pangkat 1/3 itu berapa? Ya, mungkin Kak ini cara mangkatinya gimana? Ini kan setengah, berarti 100 pangkat setengah itu 50 ya? Bukan. 64 1/3 berapa Kak? Kalian pasti bingung ya di sini. Nah, Kakak akan bahas ya. Bahas ke sini. Oke, kita hitung dulu 100 pangkat 1/2 sama dengan, oke, di sini ya, ketika mengerjakan pangkat yang pangkatnya itu sebuah pecahan. Nah, kalian jangan bingung ketika mengerjakan bilangan pangkat yang pangkatnya setengah atau bilangan yang pangkatnya pecahan. Nah, kalau setengah ini sangat mudah sekali, kalian tinggal akarkan aja. Ya, berarti akar 100. Akar 100 sama dengan 10 ya. Oke, kalau setengah, kalian tinggal akarkan. Jadi setengah ini dibuat menjadi akar. 100 pangkat setengah itu sama dengan 10 ya adik-adik.
Oke, sekarang kalau 64 gimana, Kak? Kan pangkatnya 1/3 ya. Berarti kita bahas yang 64 di sini. Ya, 64 pangkat 1/3 sama dengan berapa? Nah, kalau pangkatnya bukan setengah, kalian tidak dan bingung kan tidak bisa diakarkan ya kalau 1/3 ini. Berarti caranya adalah kalian cari dulu berapa pangkat berapa yang hasilnya 64. Berarti 2 ya, kita ambil 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Berarti pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Nah, 6 ini tadi ada pangkatnya 1/3. Oke. Kalau udah seperti ini mudah. Berarti 2, 6 dikali 1/3 itu sama dengan 6 dikali 1 dibagi 3. Sama dengan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya teman-teman. Maka kita udah dapat ya 64 pangkat 1/3 itu sama dengan 4 dan 100 pangkat setengah itu 10. Oke, tinggal kita masukkan di sini 100 pangkat setengah itu 10 dan 64 pangkat 1/3 itu sama dengan 4. Atau nilainya 4. 10 dikali 4 sama dengan 40 ya. Oke, maka kita dapat jawabannya yang C. Gimana, mudah kan? Oke, jawabannya yang C. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Saya baca dulu. Dalam sebuah tes yang terdiri dari 25 soal, dibuat aturan sebagai berikut. Jika benar, dapat skor 4. Salah, dapat skor -1 atau dikurangi 1. Dan tidak dijawab, dapat skor dikurangi 2. Ali menjawab benar 20 soal, dan 3 soal dijawab salah. Sementara sisanya tidak dijawab. Skor maksimal yang diperoleh Ali sebanyak. Oke, tadi diketahui kalau tes itu ya terdiri dari 25 soal atau berjumlah 25 soal. Kemudian ada aturan ya, ada aturan. Benar, jika benar, maka skornya 4. Jika salah, skornya dikurangi 1 atau -1. Kalau tidak dijawab, skornya dikurangi 2. Oke, di sana yang ditanyakan skor Ali atau skor maksimal yang diperoleh Ali. Nah, di mana Ali menjawab 20 soal dan salah 3 soal. Berarti tidak dijawabnya 2 soal ya. Oke. Berarti kalau kita hitung di sini ya. Oke, kita pindahkan dulu. Ali menjawab 20 soal. Berarti 20 dengan skornya kalau benar itu 4. Dikali 4 sama dengan 80. Nah, Ali menjawab salah, berarti salah 3 soal. 3 berarti dikurangi 1 ya. Nah, 1 soal dikurangi 1, berarti Ali harus dikurangi 3 ya poinnya. Berarti 80 dikurangi 3 sama dengan 77 ya. Nah, sekarang yang tidak dijawabnya itu 2 soal, berarti -2 ya. 1 soal yang tidak dijawab, kuranginya 2 skor. Yang artinya, Ali harus dikurangi 4 skor. Berarti 77 dikurangi 4. 77 dikurangi 4 sama dengan 73 ya. Nah, maka skor maksimal yang diperoleh oleh Ali ini adalah 73 ya, adik-adik. Gimana, mudah kan? Ini soalnya logika, tidak perlu panjang lebar seperti ini pun, langsung aja kalian baca soalnya, kalian seharusnya udah bisa menjawabnya. Jadi, kalian tinggal pilih jawaban mana yang paling benar. Oke, kita next ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Jika diketahui 4 tambah A sama dengan 2B sama dengan -4 dan B dan min A per B min 3 sama dengan 1, maka nilai A tambah B adalah, ini juga mudah sekali, kita hanya mencari nilai A dan B-nya atau hasil dari A tambah B-nya berapa. Berarti kita harus cari dulu dari kedua persamaan ini nilai A dan B-nya. Oke, di sini yang persamaan pertama. Berarti 4
tambah A per 2B ya. Sama dengan min 4. Nah, jadi tinggal kita kali silang aja. Berarti 1 ini misalnya 4 tambah A dikali 1 di sini. Berarti masih sama ya. Yaitu 4 ditambah A. Berarti kalau 4 ditambah A, yaitu otomatis menjadi 4A. Oke, 4A. Oke, 4A sama dengan 2B dikali min 4. Berarti menjadi min 8B ya teman-teman. Oke, kita dapat persamaan pertama nih. Yaitu 4A sama dengan min 8B. Oke, ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, min A per B min 3 ya. Sama dengan 1. Sama juga tinggal dikali silang, ini kan ada per 1 ya. Berarti 1 dikali min A, B min 3 dikali 1. Berarti jadi sama dengan min A sama dengan 3 dikurangi B ya. Oke, kita udah dapat 2 persamaan. Kalau udah seperti ini, tinggal kita substitusikan ya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan nilainya. Substitusikannya kemana? Berarti substitusikan si nilai A ini ke persamaan yang ke-1. Oke, jadi seperti ini. 4, A-nya tadi berapa? 3 dikurangi B ya. Sama dengan min 8B. Nah, kalau udah gini gampang. 4 dikali 3 berarti 12. 4 dikali min B berarti min 4B. Sama dengan min 8B. Oke, gampang kalau udah seperti ini. Jadi 12 sama dengan min 4B. Pindah ruas gitu ya, menjadi positif. Berarti dikurangi min 8B. Min 4B dikurangi min 8B sama dengan min 4B. Maka kita dapat hasil gitu ya. B sama dengan 12 dibagi min 4 ya, berarti min 3. Oke, kita udah dapat B-nya min 3. Kita tinggal substitusikan ke persamaan yang kedua ke sini ya. Ini yang kedua, ini yang ke-1 tadi. Kita untuk mencari nilai si A-nya, berarti A sama dengan 3 dikurangi min 3. A sama dengan 6, karena kan min dikali min dan min berarti menjadi positif. Berarti A-nya sama dengan 6. Oke, berarti tadi yang ditanyakan A tambah B kan ya? Berarti sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya 6. Oke, ditambah 6 ditambah min B-nya berapa? Min 3. Berarti 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, gitu teman-teman. Kita dapat jawabannya 3. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga pembahasannya bisa dimengerti dan bermanfaat.